Perkenalkan, saya Talenta Napitupul. Saya akan menjelaskan mengenai dada, aliran dadaisme. Istilah dada tidak ada maknanya atau asalnya tidak jelas. Gerakan dada menciptakan karya seni rupa yang mengkomunikasikan konsep absurditas. Dada dapat dikategorisasikan ke dalam konsep fantasi atau lawan dari realisme. Gerakan ini muncul di negara-negara yang netral selama Perang Dunia Pertama. Pusatnya adalah Zurich, Swiss, dan New York. Sebelum Amerika Serikat terlibat dalam perang itu. Gerakan ini berpengaruh pada sastra, teater, musik, serta seni rupa. Seniman dada menolak rasio, menganggap bahwa pemikiran rasional tidak efektif untuk menyelesaikan masalah dunia. Dada merupakan reaksi terhadap kengerian Perang Dunia Pertama, yang dilihat seniman sebagai akibat pemikiran rasional. Karya dada berusaha menggelitik masyarakat kelas menengah dengan menyajikan konsep-konsep absurd. Pada akhir Perang Dunia Pertama, dada menjalar ke Jerman. Dada berlangsung sampai tahun 1934 ketika gerakan itu dinyatakan mati oleh gerakan surrealis. I don't care about the word art because it's been so discredited. But you in fact contributed to the discrediting, didn't you? Quite deliberately. Deliberately, yes. So I really want to get rid of it. There's a sort of adoration of art. Michael Duchamp adalah pendiri gerakan dada. Ia meninggalkan Prancis untuk menghindari Perang Dunia Pertama dan mendirikan cabang dada di New York. Duchamp mengawali karirnya sebagai pelukis. Ia mendapat pengaruh dari kubisme analitik, futurisme, dan tema mekanisasi. Ia meninggalkan seni lukis dan mengabdikan dirinya pada gerakan dada dan menghasilkan apa yang disebut dengan ready-made. Karya ini sebenarnya suatu bentuk non-art atau anti-art. Ia mengambil benda-benda pakai bekas dan menyajikannya dalam konteks pameran seni rupa. Misalnya ia menyajikan bekas urinal dan memberikannya judul Fontaine 1917. Nude Descending a Staircase diciptakan Duchamp sebelum terlihat dalam gerakan dada. Di sini Duchamp menggunakan susunan bentuk geometrik dan warna terbatas seperti pada kubisme Atlantik yang digabungkan dengan konsep dinamisme futuris. Bicycle Wheel 1913. Dalam karya ini, Duchamp memasang roda sepeda bekas di atas bangku atau dingklik, membuatnya menjadi tidak berguna lagi. Karena roda tersebut dapat diputar, karya ini dapat dianggap sebagai awal dari seni rupa kinetik atau kinetic art. LAOOQ, yaitu pada tahun 1919. Dalam karya ini, Duchamp memproduksikan lukisan Leonardo da Vinci Mona Lisa dan menambahkan kumis dan janggut pada wajahnya. Itu ia menuliskan huruf LHOOQ. Huruf-huruf ini jika diucapkan menurut bahasa Prancis, suaranya sama dengan kata-kata yang berarti permainan kata-kata tidak sopan. Dengan memperlakukan salah satu karya besar itu, Duchamp bermaksud melawan standar yang mapan dalam seni rupa. Man Ray pada tahun 1890 sampai 1976, seniman Amerika Man Ray mendapat pengaruh daya karya Duchamp. Ia menciptakan lukisan, foto, dan juga merangkai objek-objek seperti seniman dada. Ia meneliti sebagian besar karyanya di Paris, yaitu The Gift atau Hadiah 1921. Karya Ray ini merupakan rangkaian atau ensemble yang terdiri atas sebuah setrika bekas dengan paku-paku bekas yang ditempel padanya
membuatnya tidak ada gunanya lagi sebagai benda pakai. Karya ini sesuai dengan konsep ready-made Marcel Duchamp dan absurditas pada dada. Hans Zeth adalah seorang seniman dada di Zurich. Gagasannya yang sangat menarik adalah membuat kolase kertas yang disobek-sobek dan membiarkannya jatuh di atas selembar kertas. Setelah memodifikasi tata letak sobek-sobekan kertas itu, ia kemudian menempelkannya pada lembar kertas itu dengan lem. Ia menyebutnya komposisinya itu sesuai dengan hukum kebetulan. Max Seren. Seniman Jerman Max Seren adalah tokoh utama gerakan dada di College. Karyanya mendapat pengaruh dari karya seni lukis metafisik Georges de Circo dan juga karya Duchamp. Seren adalah seniman sangat inovatif. Salah satu temuannya adalah teknik frottage, yaitu masukkan unsur teknik gosokan rubbing yang dibuat dari berbagai benda dalam lukisan. Selanjutnya, fantasi di luar dada. Giorgio de Chirico mengembangkan bentuk seni lukis yang disebut seni lukis metafisik atau metaphysical painting. Seni lukis ini didasarkan pada bentuk-bentuk yang ada dalam khayalan dan kengerian yang irasional, khususnya dari alam yang tidak dikenal. Karya de Chirico menggambarkan tema kegirangan dari dunia lain, misalnya The Mystery dan Melancholy of Spirit 1914. Dalam karya ini, siluet gelap dari seorang gadis yang melainkan gelinding tampak di bagian bawah lukisan, sedangkan di atasnya bayangan figur yang menakutkan muncul dari belakang gedung. Fantasi yang menjadi isi karya de Chirico ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap kelompok surrealis. Marc Chagall adalah seniman kelahiran Rusia yang bekerja di Paris, yang mengungkapkan gambaran khayalan yang bernuansa nostalgia. Lukisan termasuk dalam kategori fantasi, meskipun karyanya tersebut sering disusun berdasarkan prinsip kubisme. Sebagai figur di gambarnya mengembang di udara dikelilingi oleh warna-warna primer yang mencolok. Misalnya dalam karya yang berjudul I and the Village 1911 dan The Birthday 1915.